Serial Kaidah Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, kita akan mempelajari serial kaidah-kaidah fikih secara sederhana dan sistematis. Pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah fikih yang sangat besar, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini kaidah yang sangat penting. Diambil dari banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya, diambil dari hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan niat, menurut para ulama, terbagi menjadi dua. Pertama adalah niyatul amal. Niat ketika beramal. Dan ini fungsinya ada dua. Ya, niat inilah yang dibahas oleh para ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Dan fungsinya ada dua. Yang pertama adalah membedakan antara adat istiadat, kebiasaan, dan ibadah. Contoh, misalkan ada orang berwudu, bisa jadi ibadah. Kalau dia niatnya berwudu mau sholat, menghilangkan hadas, bisa juga adat kebiasaan saja. Kalau dia niatnya cuma cuci muka, biar seger, dan lain sebagainya. Kalau misalkan contoh yang lain, ada orang tidak makan, tidak minum, mulai subuh sampai maghrib. Bisa menjadi ibadah, bisa tidak. Bisa menjadi ibadah kalau niatnya puasa. Bisa tidak kalau dia niatnya cuma diet, niatnya males aja makan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, misalkan ada orang tawaf, tawaf keliling di salah satu tempat 7 keliling. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Bisa tidak boleh kalau dia berniatnya adalah tawaf. Menganggap itu adalah tempat yang keramat. Seperti halnya tawaf di Ka'bah. Maka ini tidak diperkenankan karena tawaf hanya di Ka'bah, di Mekah. Tapi bisa juga boleh kalau dia tidak ada niat untuk tawaf. Kalau dia niatnya hanya untuk olahraga, untuk mencari barangnya yang hilang, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, misalkan ada orang masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bisa jadi niatnya tahiyatul masjid, bisa jadi niatnya sholat rawatib, bisa jadi niatnya sholat duha, bisa jadi niatnya sholat setelah wudhu, bisa jadi niatnya sholat istikharah, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Jenis niat yang kedua yaitu niat al-ma'mululah. Untuk siapa dia beramal? Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhlas. Dan ini yang merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan ini sangat berat. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT yang bisa melakukannya. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada niat. Sebagian ulama yang lain mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Maka hendaknya bagi kita untuk berupaya meluruskan niat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha merahasiakan amal ibadah kita. Intinya, kaidah al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah yang sangat penting. Banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang masuk di dalam kaidah ini. Baik itu masalah puasa, baik itu masalah sholat, baik itu masalah pernikahan, jual beli, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ayo kita tetap semangat belajar kaidah-kaidah fikih. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.